Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1428. Bunuh, bunuh, bunuh. Di medan perang, semua makhluk abadi gila, membunuh, dan mengepung Sui. Semua jenis harta abadi mengaum, memunculkan kekuatan penghancur dunia, dan dapat dengan mudah melenyapkan siapapun di alam Ascension di dunia. Tidak ada yang berani menyimpannya. Mata Sui tenang dan ekspresinya tidak pernah berubah. Dan di dalam tubuhnya, bayi ilahi dalam bentuk pedang 9 penjara, pada saat ini, berdentang seperti bisul, memompa kekuatan gelombang Taoisme. Dentang, tubuh pedang kuno itu tampak bergetar karena kegembiraan. Mari kita lihat apa kekuatan mengubah manusia, apa kekuatan reinkarnasi. Dengan suara lembut, jubah lengan Sui bergetar. Boom! Pedang di dunia menyapu langit, memicu niat pedang. Kolam kelahiran kembali yang misterius dan agung muncul dari niat pedang dan berubah menjadi kekuatan berputar yang aneh. Pada saat itu, jiwa semua orang berdenyut-denyut, seolah-olah mereka akan jatuh ke jurang tak terbatas tanpa terkendali. Orang-orang kuat di lapangan semuanya adalah jiwa yang mati. Hidup ini tidak kekal, hanya saja berbeda dari sebelumnya. Pedang Sui muncul kembali di dunia seperti kolam reinkarnasi nyata, terjalin dengan cahaya misterius dan bayangan reinkarnasi, jantung berdebar-debar yang begitu menakutkan. Dalam tabrakan yang menghancurkan bumi, pengepungan musuh hancur, dan beberapa abadi bahkan dikirim terbang keluar. Pada saat ini, Sui tampaknya menjadi penguasa Netherworld, memegang pedang Dao, dan melakukan reinkarnasi, seolah-olah nafas kacau air terjun itu beredar di sekelilingnya, membuat langit dan bumi seolah terperangkap di 9 Netherworlds Down. Sisi lain adalah pemandu. Pedang Sui berputar, dan niat pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul, yang berubah menjadi bunga merah cerah yang menutupi langit dan menutupi bumi, membuka jalan seperti obor yang menyala, menerangi kegelapan. Jalan menuju api, ekstradisi orang mati, bereinkarnasi sampai mati. Beberapa makhluk abadi tidak punya waktu untuk menghindar, dan jatuh ke jalan ke sisi lain, tenggelam oleh bunga-bunga seperti api dari sisi lain, dan berubah menjadi abu dan dihamburkan. Kepahitan. Sui memamerkan lengan bajunya dan mengayunkan pedangnya. Langit dan bumi seolah terbelah, dan lautan kesengsaraan yang dahsyat muncul, tak terbatas, dan ketika dilempar, itu memicu kekuatan yang sudah cukup untuk membuat para dewa tenggelam. Tidak, seorang peri yang telah meninggal tersapu ke lautan kepahitan, seperti dakwit yang lemah, ditekan oleh air laut yang keruh, dan benar-benar tenggelam. Jeritan nyaring dan ketakutan masih bergema di antara langit dan bumi. Semua orang bergidik, menakutkan. Niat pedang yang ditunjukkan Sui saat ini seperti pengulangan 6 reinkarnasi, aneh, tabu, dan menakutkan hingga tak terbayangkan. Lusinan makhluk abadi yang mati bergabung, tetapi mereka gagal menekannya. Harta abadi dan jurus pamungkas itu semuanya hancur oleh niat pedangnya. Dan dalam pertarungan, kekuatan reinkarnasi yang ia tafsirkan menjadi mimpi buruk bagi setiap jiwa yang mati, membawa bayang-bayang kematian yang tak berujung. 6 juri. Sui melompat ke langit dan menekan pedangnya. Boom! Antara langit dan bumi, pemandangan dunia bawah muncul kembali, berubah menjadi bangunan kuno seperti divisi penghakiman, divisi takdir, divisi hewan, divisi hantu jahat, divisi Shuro dan segera. Setiap adegan dihubungkan oleh jalan Huangquan dan jembatan Naihe. Dalam keadaan kesurupan, sepertinya telah datang ke alam baka, berubah menjadi jiwa yang sedang dihakimi, dan memiliki ketakutan dari lubuk hatiku. Tidak enak, banyak orang menjadi pucat dan mundur. Roh yang mati, yang paling ditakuti dan ditakuti adalah reinkarnasi. Dan di bawah pukulan ini, beberapa makhluk abadi mati, dan kematian mereka sangat menyedihkan, seperti roh jahat yang diadili dan dieksekusi, dimusnahkan di dunia bawah. Di dalam rumah, faktanya, meskipun niat pedang ini berasal dari makna reinkarnasi yang mendalam, mereka tetap hidup, seolah-olah adegan sebenarnya sedang ditafsirkan. Semuanya berhubungan dengan langkah Sui ke alam fana. Jalan ini, yang tidak pernah ada, ditolak oleh kontrak para dewa. Tapi ketika Anda benar-benar menginjakannya, itu juga akan membuat cara hidup Sui mengalami transformasi yang menggemparkan. Ini seperti nirwana dari tingkat kehidupan. Terobosan dalam kultivasi dan transformasi jalannya membuat kekuatan Sui benar-benar berbeda dari sebelumnya ketika dia menafsirkan dan menunjukkan makna reinkarnasi yang mendalam. Belum lagi, reinkarnasi lahir untuk menahan orang mati. Melenyapkan kemakmuran dan ketertiban, siklus hidup dan mati. Pedang Sui ada di udara, jika reinkarnasi 10.000 pohon bangkit dari tanah, hubungkan Qingming di atas, dan lewati 9 tempat terpencil di bawah. Di tempat, tubuh 3 abadi terbelah, dari vitalitas hingga layu dan layu, dari hidup hingga mati. Penonton di kejauhan semua tercengang dan pikiran mereka kosong. Dalam penglihatan mereka, langit dan bumi seperti jatuh ke malam abadi, dan 6 siklus reinkarnasi berulang.
Itu hanya ada di kolam reinkarnasi yang legendaris, jalan pantai lainnya, lautan kepahitan, dan 6 dunia bawah. Muncul kembali di dunia bawah pedang Suyi. Sepertinya siklus ini terus berlanjut. Dan roh-roh yang telah meninggal itu, seperti ditahan oleh musuh alami, semua orang berjuang dan hanyut dalam sapuan kekuatan reinkarnasi. Reinkarnasi, kekuatan seperti ini terlalu menakutkan. Seseorang berduka dan merasa putus asa. Bagaimana ini bisa terjadi? Bisakah semua makhluk abadi menyerangnya bersama-sama? Seseorang tidak bisa menerimanya, dan matanya terbelah. Reinkarnasi mengacu pada kematian makhluk abadi di atas, semuanya diakhiri, dan kehidupan sepenuhnya layu dan hancur. Ini adalah kepercayaan diri anak itu. Anjing itu mendesah penuh emosi. Suyi, yang telah menembus alam untuk membuktikan Tao, dan kemudian menggunakan Kendo untuk menafsirkan reinkarnasi, kekuatan mengerikan semacam itu jelas merupakan pembunuh besar untuk berburu orang mati jiwa, biarkan semuanya gemetar. Pada awalnya, hampir tidak ada yang optimis tentang Suyi. Semua orang berpikir bahwa Suyi ditakdirkan untuk datang dan pergi ketika semua makhluk abadi berkumpul di sini. Tapi kenyataannya terlalu kejam. Tidak perlu meminjam atau mengandalkan bantuan orang lain, hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, Suyi membunuh yang abadi dan jatuh seperti hujan. Saya pernah mendengar bahwa Sudaoyo pernah berkata, bahkan jika ada makhluk abadi di langit, Anda harus menurunkan alis saat melihat saya, tetapi sekarang sepertinya apa yang dia katakan itu benar salah. Mo Xinglin bergumam, ini lebih dari membuat yang abadi merendahkan alis mereka, sekarang Suyi membunuh yang abadi di dunia. Bunuh para dewa. Memang benar bahwa makhluk-makhluk abadi itu bagaimanapun juga adalah roh-roh yang telah mati, dan mereka jauh dari dapat dibandingkan dengan makhluk-makhluk abadi yang sebenarnya. Jangan lupa, Suyi baru saja menginjakkan kaki di jalan berbulu. Darah mengucur, dan pertempuran berlangsung keras. Pada awalnya, ada 36 abadi duduk di kota, dan barisannya menakutkan dan agresif. Tapi sekarang tinggal belasan orang lagi. Lebih dari separuh korban. Rekan-rekan Taois berbelas kasih, saya bersedia menyerah. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berjubah abu-abu berteriak ngeri. Itu adalah orang tua dari tanah suci Nanli. Dia adalah pria keras kepala yang keras kepala di garis sihir di masa hidupnya, tapi sekarang, dia dibunuh dengan sangat ketakutan. Puff, pedang Qi menyapu, dan kepala lelaki tua berjubah abu-abu itu terlempar ke udara. Tubuhnya meledak. Rahmat macam apa? Sebelum perang, Suyi sudah menyatakan posisinya, menyerah atau mati. Tak satu pun dari makhluk abadi ini memilih untuk menyerah. Dalam hal ini, kamu harus mengakhiri hidupmu. Sudah terlambat. Rekan Taois Su, saya Ciceng Daomen pernah menjalin hubungan baik dengan Anda, tetapi sekarang saya dipaksa oleh situasi dan harus membentuk aliansi dengan roh pemakaman mereka Sekte Abadi. Seorang pria parubaya berkata dengan suara gemetar, saya harap Anda bisa mengangkat tangan dan memberi saya hadiah yang bagus. Kesempatan untuk berbaikan. Suyi mengabaikannya dan memotongnya dengan pedang, tanpa ragu sama sekali. Hanya satu kematian yang bisa mengampuni dosa. Seseorang menggertakkan giginya, menarik diri, dan melarikan diri ke kejauhan. Tapi dia masih setengah jalan, ketika dia dicegat oleh anjing lokal dan ditampar di tubuhnya, kembalilah. Boom! Pria ini diledakkan ke medan perang seperti bola. Sebelum berdiri teguh, Su Yizhen membunuhnya di tempat. Saya mengatakan sebelumnya bahwa jika anak laki-laki bermarga Su tidak dapat dibunuh hari ini, tidak ada yang diizinkan untuk pergi. Jika tidak, orang pertama di kursi ini tidak akan bisa untuk menyelamatkannya. Adegan ini membuat para dewa yang tersisa hampir runtuh. Berkelahi tidak ada gunanya, di depan Su Yi, yang bertanggung jawab atas kekuatan reinkarnasi, dia seperti ngengat bagi nyala api, yang dapat dengan mudah membakarnya sampai mati. Segera, hanya Feng Jinghai dan Lu Dongqiu yang tersisa di lapangan. Dan jubah Su Yiking berlumuran darah, dan ujung pedangnya berwarna merah. Namun, itu adalah darah musuh, dan itu tidak ada hubungannya dengan dia. Sebaliknya, karena darah pada jubah dan pedang, kekuatan tubuhnya menambah pesona yang mengerikan. Dia tidak menunjukkan belas kasihan, ekspresinya acuh tak acuh seperti sebelumnya, dan dia membunuh dengan pedang. Tubuh Tao tidak ada, jiwa terjerat oleh kutukan, dan hanya 20% praktik Taois di puncak kehidupan. Lawan seperti ini bukan lagi ancaman bagi Su Yi, yang telah menginjakkan kaki di alam fana dan bertanggung jawab atas kekuatan reinkarnasi. Paling banyak, yaitu butuh usaha untuk membunuh. Dan hari ini, dia akan benar-benar diperhitungkan. Untuk membunuh kekuatan musuh itu. Klik, tombak patah. Peri lain meninggal secara tragis dan dipimpin oleh pedang. Cepat, jalankan formasi abadi, dan undang leluhur. Di tengah danau Bixia di kejauhan, pria besar dari sekte roh pemakaman sepenuhnya menyadari bahwa Tao tidak baik, dan segera mengaktifkan larik terlarang, memicu fluktuasi pengekangan yang menakutkan, menuju Su Yi meledak. Pada saat yang sama, Feng Jinghai dan 3 lainnya hendak mundur menuju danau Bixia. Boom! Saya melihat pedang Su Yi di telapak dunia ditebas dengan keras,
kekuatan formasi terlarang meledak di langit, danau Bixia yang besar berjatuhan, dan jurang yang mengejutkan telah dipotong. Di ujung selokan, pulau di tengah danau tempat sekte abadi pemakaman roh berada dipukul dan berguncang hebat. Tidak enak. Pada saat ini, Feng Jinghai dan yang lainnya benar-benar ketakutan, dan hati mereka tenggelam ke dasar lembah. Mereka memiliki rambut acak-acakan dan mata terbelah, seperti binatang buas dalam situasi putus asa. Dentang, Suyi menjentikkan ujung pedangnya dan melangkah maju. Tidak ada omong kosong sama sekali. Membunuh musuh dan hisap, mengapa membuang kata-kata. Tapi pada saat ini, ada teriakan keras satu demi satu, dan itu terdengar dari langit yang jauh. Berhenti, tolong tunjukkan juga belas kasihan. Suara itu masih bergema, dan beberapa sosok dengan napas menakutkan bergerak ke langit. Ada 3 orang, seorang pria berjubah merah, seorang parubaya berjenggot, seorang Tao yang kurus. Langit dan bumi bergetar, tekanannya luar biasa. Mata Tugou tiba-tiba menyipit, dan segera bergerak ke langit, muncul diam-diam di dekat Suyi. Feng Jinghai dan yang lainnya tertegun sejenak, lalu mereka mengenali identitas orang yang datang, dan semuanya menunjukkan kegembiraan. Disimpan. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1429. Pria berjubah merah itu tampan dan menggoda, dikelilingi oleh lampu peri merah. Pria parubaya berjanggut itu membawa kapak perang hitam, nafasnya sedalam gunung. Saat 3 master datang ke dunia, mata anjing itu berkedip, dan ekspresinya menjadi sangat serius. Kok bisa ada sekarang? Warna Mo Xinglin berubah dan punggungnya dingin. Dia mengenali asal-usul ketiga orang itu, dan masing-masing dari mereka benar-benar abadi dalam hidupnya. Itu adalah alam keabadian yang jauh lebih tinggi daripada alam keabadian yang ada. Di negeri dongeng, hanya makhluk abadi yang menginjakkan kaki di dunia maya yang memenuhi syarat untuk disebut keabadian sejati. Dan tingkat keberadaan ini masih jauh dari kelahiran. Karena Taoisme mereka terlalu maju dan menakutkan, penindasan aturan langit dan bumi bahkan lebih menakutkan. Tapi sekarang, 3 makhluk abadi telah muncul. Dalam sekejap, Mo Xinglin menyadari ada sesuatu yang salah, dan hatinya tenggelam ke dasar. Feng Jinghai, Lu Dongliu, dan 4 orang lainnya menghela napas lega. Terima kasih 3 senior telah datang untuk menyelamatkan. Feng Jinghai berterima kasih. Pria berjubah merah melambaikan tangannya dan berkata, kalian semua mundur. Berbicara, dia memandang Suyi dan berkata dengan acuh tak acuh, anak muda, berhenti di sini, serahkan makna mendalam dari reinkarnasi, kursi ini akan membiarkanmu pergi hidup-hidup. Ini bukan negosiasi, ini perintah. Ini seperti kehendak master, yang tidak bisa dilanggar. Tidak ada permusuhan, selama Anda menyerahkan kekuatan reinkarnasi sebagai kompensasi, peristiwa hari ini dapat mereda. Dunia ini sunyi, dan suasananya begitu menyesakkan sehingga membuat Anda terengah-engah. Dalam posisi arogan dari 3 master di dunia maya, semua yang hadir terdiam dan gemetar. Suyi berhenti dalam kehampaan, memandang 3 abadi yang bercampur, dan berkata dengan acuh tak acuh. Ini hanya untuk kekuatan reinkarnasi, apa bedanya kamu dengan mereka? Matanya jernih dan tenang, dan kata-katanya bertanya-tanya, membuat 3 makhluk abadi imajiner agak tidak nyaman. Pria berjubah merah itu mengerutkan kening, mengabaikannya, dan berkata, giliranmu untuk membuat pernyataan, jawab saja, apakah akan menyerahkan reinkarnasi atau tidak? Kata-kata agresif. Suyi tertawa dan berkata, sikapku sangat sederhana. Siapapun yang menganggapku sebagai musuh akan menyerah atau mati. Gila, Feng Jinghai adalah orang pertama yang memarahi, dan tertawa dalam kemarahan. Pria berjubah merah, Tao yang kurus, dan pria parubaya dengan janggut panjang semuanya mengerutkan kening. Mereka tidak menyangka bahwa mereka semua telah tiba secara langsung, tetapi Suyi ini masih sangat keras kepala. Saya bahkan berani berbicara kasar dan mengancam mereka. Seberapa konyol ini? Suyi melirik Feng Jinghai, Lu Dongliu, dan yang lainnya, dan berkata dengan ringan, kamu harus mati hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, kataku. Kamu, Feng Jinghai dan yang lainnya tampak stagnan. Saudara Dao, saya sudah mengatakan bahwa kata-kata adalah yang paling pucat dan lemah, bahkan jika kita meremehkan untuk menghina junior seperti itu, tetapi sekarang Anda dapat melihat bahwa dia sangat tidak puas. Pria berjubah merah itu berkata perlahan, matanya gelap dan menakutkan. Tao yang kurus menghela nafas pelan, saya telah hidup begitu lama, dan ini adalah pertama kalinya saya melihat keturunan yang tidak dapat dikenali. Anjing asli yang tadi mengawasi dengan mata dingin, mau tak mau menyeringai pada saat ini, dan berkata, apa kalian berani memanfaatkan api di depan Lao Su? Petik 2. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Gak bisa bayangin, udah nyampe sini, kok anjingnya berani arogan gitu. Temukan pertarungan. Mata pria berjubah merah itu penuh dengan niat membunuh, dan dia akan menembak. Tunggu, pendeta Tao yang kurus itu langsung berhenti. Dia mengerutkan kening, memandang anjing itu dengan heran, dan berkata, apakah kamu, sesama Daois menara bintang di sebelah awan merah peri? Peri awan merah.
Bintang antrian. Banyak orang yang hadir bingung. Feng Jinghai dan yang lainnya juga bingung. Tapi itu saja. Adapun anjing lokal bernama Xing, mereka tidak tahu sama sekali. Karena itu, sebelum perang, meskipun mereka menyadari bahwa anjing itu tidak biasa, mereka tidak terlalu memperhatikannya. Tetapi pada saat ini, apakah itu pria Tao kurus, pria berjubah merah, atau pria parubaya dengan janggut panjang, ekspresinya telah berubah, dan ada tatapan curiga di antara alisnya. Oh, Pak Tua, penglihatanmu bagus. Anjing lokal mengangkat dagunya dan berkata dengan dingin, karena aku mengenali kursi ini akan memberimu kesempatan. Pergi sekarang, jangan campur aduk, jika tidak, jangan salahkan kursi ini karena kejam. Silahkan. Ini membuat pria berjubah merah dan lainnya terlihat murung. Rekan Taois terlalu sombong. Pria berjubah merah itu berkata dengan dingin, apakah kamu dan awan merah peri masih berencana untuk memonopoli kekuatan reinkarnasi? Tao yang kurus berkata dengan hangat, rekan Taois Xing, bagaimana menurutmu, selama kamu membiarkan teman kecil itu menyerahkan salinan makna reinkarnasi yang mendalam, dan membacanya di wajah Peri Hongyun, aku dan kalian bertiga akan segera pergi, dan tidak akan pernah terlibat dalam urusan hari ini lagi. Tidak ada yang mengira bahwa 3 makhluk abadi yang dianggap sebagai pendukung oleh mereka sebelumnya akan segera berubah pikiran karena awan merah peri. Saya bahkan tidak berencana untuk melindungi mereka. Pada saat itulah mereka sangat menyadari bahwa Su Yi tidak hanya menakutkan, tetapi juga memiliki pendukung di belakangnya. Sayangnya, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Su Yi tidak pernah menggunakan orang asli Hongyun sebagai pendukung, bahkan sekalipun. Tidak peduli masa lalu atau sekarang, dia selalu meremehkan kekuatan eksternal. Bahkan jika itu adalah anjing lokal di sekitarnya, dia akan datang ke pintu untuk membantu. Aku ingin makan kotoran. Anjing lokal mencibir, 3 alam imajiner yang telah menjadi roh mati benar-benar abadi. Apakah Anda benar-benar menganggap diri Anda sebagai bawang hijau? Mengapa demikian? Apakah rekan-rekan Taois berpikir bahwa mereka dapat menghentikan kita bertiga? Si Tao yang kurus itu menghela nafas. Niat membunuh dengan kekerasan muncul, mengganggu situasi. Su Yi, yang memiliki kekuatan reinkarnasi, seperti ciptaan yang tak tertahankan bagi jiwa-jiwa mati seperti mereka. Tidak ada yang bisa menyerah. Di hadapan awan merah peri, kami tidak akan menyakiti teman-teman Taois, tetapi jika teman-teman Taois keras kepala, saya hanya akan tersinggung. Tao kurus itu berkata dengan sungguh-sungguh. Pada saat ini, Su Yi melangkah ke sisi Tugou dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu harus mundur, karena mereka ingin mati, aku akan memenuhinya. Semua orang tercengang dan hampir curiga bahwa mereka salah dengar. 3 makhluk abadi imajiner juga tercengang, dengan perasaan tidak masuk akal. Mereka semua langsung tertawa. Rekan Daois Xing, Anda juga melihat bahwa teman kecil ini tidak menghargai sama sekali, dia perlu melakukan sesuatu sendiri. Pendeta Tao yang kurus itu tertawa. Anjing itu tidak tersenyum, dia menatap Su Yi dalam-dalam dan berkata, kali ini, aku tidak bisa menjanjikanmu. Kalau tidak, Tuan tidak hanya akan kecewa, tetapi saya juga tidak akan dapat mengangkat kepala dalam hidup ini. Berbicara, ia menoleh, melihat 3 makhluk abadi imajiner di kejauhan, dan berkata dengan dingin, dengan sepasang 3, tidak sulit bagi Lao Sulal untuk mundur. Boom, kekuatan semacam itu tidak lebih lemah dari salah satu dari 3 makhluk abadi imajiner. Ada helaan napas di arena. Pada saat itulah orang-orang juga menyadari bahwa anjing yang rendah hati ini sangat menakutkan. Feng Jinghai dan yang lainnya merasa lebih dingin. Ternyata anjing ini sangat kuat. Su Yi juga terkejut. Dia menyadari bahwa anjing itu sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka anjing itu begitu kuat. Pria berjubah merah mendidih dengan niat membunuh, matanya bersinar seperti listrik, rekan Daois Xing, saya sudah cukup sabar, tetapi Anda bersulang bukannya makan dan minum, yang benar-benar mengecewakan kita. Berhenti Bib, ada sesuatu yang akan datang dan bunuh Laosi. Anjing itu menyeringai. Su Yi mengepalkan pedang dunia di tangannya, matanya acuh tak acuh, dia tidak akan melihat anjing itu habis-habisan. Di dalam tubuhnya, ada kekuatan Tao yang menakutkan mendidih. Di lautan kesadaran, pedang 9 penjara yang sunyi juga berdengung dan bergetar. Setelah melangkah ke transformasi fana, dia tidak pernah menggunakan kekuatan pedang 9 penjara. Melihat perang akan segera pecah. Tiba-tiba terdengar langkah kaki ringan. Ini seperti menginjak tanah halus, suaranya lembut, dengan ritme santai dan kemalasan yang unik, dan suara langkah kaki jelas sangat kecil. Tapi pada saat ini, terdengar jelas di langit dan bumi. Dan jatuh ke telinga orang-orang, langkah kaki ringan, seperti genderang yang dipukul oleh para dewa, meledak di hati. Lalu, semua penonton itu membenturkan kepala mereka, dan hati mereka bergetar, dan beberapa dari mereka yang berkultivasi lebih lemah langsung pingsan. 3 makhluk abadi imajiner, serta arwah Feng Jinghai yang telah meninggal dan makhluk abadi lainnya, semuanya gemetar, wajah mereka tiba-tiba berubah, dan mereka semua melihat ke kejauhan. Anjing itu tertegun, dan kemudian ada sorot kegembiraan di matanya. Su Yi juga melihat ke atas tanpa sadar.
Saya melihat sosok yang akrab dan anggun datang dari kejauhan. Awan merah langsung. Ini berbeda dari terakhir kali kita bertemu di pertempuran Xiaotai. Kali ini, Hong Yun yang asli tidak membawa keranjang bunga, tetapi sarung hitam berkarat. Dia berjalan dengan ringan, melangkah dalam kehampaan, tidak seperti sedang berjalan, tetapi bergerak seperti kehampaan yang menopangnya. Dalam sekejap mata, dia datang ke arena. Dan matanya menyapu anjing itu, memandang Su Yi, dan berkata dengan lembut. Saya membawa sepanci anggur yang baru diseduh, apakah Anda ingin mencobanya dulu? My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1430. Aura pembunuh antara langit dan bumi hilang. Suasana damai dan tenang menyelimuti pegunungan dan sungai yang bobrok. Perubahan tak terlihat ini mengejutkan hati semua makhluk abadi yang hadir. Orang asli Hong Yun tiba, tetapi dia tidak pernah bergerak, tetapi penampilannya mengubah segalanya di dunia. Saat pikiran berputar, semuanya mengikuti. Kemanapun Anda pergi, jalan selalu mengikuti. Ini tidak diragukan lagi lebih luar biasa daripada kekuatan supernatural besar seperti berbicara dan mengikuti hukum. Setelah orang asli Hong Yun tiba, dia melihat kerumunan pahlawan sebagai bukan apa-apa, dan langsung pergi ke Su Yi, seolah mengenang masa lalu, dan berbicara dengan lembut. Mata Su Yi sangat halus. Selama pertempuran terakhir di Xiaotai, Tuan Hong Yun juga datang dan memberi dirinya sepanci anggur. Dan kali ini, dia di sini lagi. Ini seperti seorang teman lama yang berkunjung, hanya untuk minum-minum bersama. Su Yi tersenyum dan berkata, tempat ini dan pemandangan ini tidak layak untuk anggur yang baru diseduh oleh teman-teman Taois. Orang asli Hong Yun menyapu matanya dan berkata, bau darah agak berat, dan itu mempengaruhi rasa mencicipi anggur. Setelah jeda, dia berkata, kalau begitu aku akan meminta sesama penganut Tao untuk minum setelah meninggalkan area terlarang Feixian, oke. Su Yi berkata dengan gembira, oke. Mereka berdua berbicara tanpa orang lain. Sikap tenangnya mengejutkan banyak orang. Mo Xinglin sangat bersemangat. Benar saja, peri awan merah ada di sini. Keberadaan misterius yang diundang ke pengadilan abadi pusat untuk menghadiri perjamuan persik membuat beberapa leluhur keluarga Mo menjadi tertutup ketika mereka membicarakannya. Dia memiliki asal yang istimewa, misterius, dan kuat. Bahkan di alam abadi, hampir tidak ada yang tahu detail aslinya. Karena dia tidak mengerti, banyak orang di dunia hanya menganggapnya sebagai keturunan dari makhluk abadi biasa, seperti Mo Qingzhou dan Fu Dongli. Orang bijak seperti Feng Jinghai dan Lu Dongqiu meninggal. Keduanya, hanya di mata mereka yang mengetahui beberapa perbuatan peri awan merah, dapatkah wanita misterius ini menjadi keberadaan yang paling menakjubkan. Pada saat ini, ekspresi dari tiga makhluk abadi imajiner telah menjadi serius. Tidak diragukan lagi, mereka juga mengetahui beberapa perbuatan yang berhubungan dengan peri awan merah. Karena awan merah peri ingin mengambil teman kecil itu, saya tidak akan menghentikannya, tetapi sebelum pergi, saya juga meminta teman kecil itu untuk menyimpan salinan makna reinkarnasi yang mendalam. Tao yang kurus tampak serius, dan berkata dengan serius, jika tidak, bukan hanya kami bertiga yang menolak untuk setuju, orang-orang yang belum lahir di daerah terlarang Feixian ini, saya khawatir bahwa mereka tidak akan menyerah. Orang asli Hong Yun mengabaikannya dan mengabaikannya. Dia berbisik kepada Su Yi, situasi hari ini agak rumit, lihat saja, aku akan menyelesaikannya. Su Yi merasa sedikit aneh di hatinya. Bagaimana saya bisa memaksakan diri untuk makan nasi lembut ini? Saya pikir, Su Yi membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. Orang asli Hong Yun hanya berkata, di masa depan, saya mungkin membutuhkan bantuan Anda. Menurut dunia, di masa depan, Anda adalah paha yang ingin saya peluk. Su Yi, puff. Anjing itu batuk dengan keras, tersedak dengan tidak nyaman. Mo Xinglin tercengang. Semua orang tercengang. Tao kurus yang langsung diabaikan oleh Taois Hong Yun tidak bisa menahan wajahnya dan berkata, Peri Hong Yun, kamu. Begitu dia mengatakan ini, Tuan Hong Yun tiba-tiba menoleh dan melihat ke atas. Pada saat itu, Tao yang kurus gemetar di dalam hatinya, mengandalkan pertanda bahaya. Naluri bertarung dan bertarung selama bertahun-tahun membuatnya mengayunkan seruling tulangnya untuk pertama kalinya. Boom! Lapisan cahaya peri seputih salju muncul, berubah menjadi formasi, menghalangi bagian depan. Pada saat yang sama, Tao yang kurus membuka mulutnya dan meludahkan jimat peri, yang berubah menjadi lapisan baju besi emas. Saya menutupi seluruh tubuh. Tepat setelah menyelesaikan semua ini, aku melihat Hong Yun yang asli di kejauhan mengangkat sarung hitam di tangannya, yang sedikit kosong. Pelangi muncul. Boom! Satu demi satu, kekuatan pesona, seperti batas, meledak seperti gelembung. Klik, armor emas terkoyak. Di dada Tao yang kurus, sebuah lubang seukuran mulut mangkuk dipotong. Matanya melebar dan bibirnya bergetar, kamu. Pada akhirnya, hanya suling tulang yang tersisa. Sebuah pernyataan yang meremehkan. Hancurkan roh abadi yang nyata. Pada saat ini, semua orang yang hadir terkejut dan kehilangan akal. Roh mati pada tingkat keabadian nyata di alam maya jauh lebih menakutkan daripada roh keabadian.
Siapa yang bisa membayangkan bahwa keberadaan seperti itu tidak dapat menghentikan bahkan satu pukulan? Su Yi hanya bisa menyipitkan matanya. Dia hanya bisa melirik sarung hitam di tangan Taois Hong Yun. Sarungnya berbintik-bintik karat, berlumuran darah kering, dan ada banyak retakan, tapi retakan itu jelas bisa diperbaiki. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu tampak seperti benda kuno tua dan rusak, dan tidak mungkin untuk melihat seberapa banyak misteri yang disembunyikannya. Di lautan kesadaran Su Yi, pedang 9 penjara sangat ingin mencoba, seperti kucing berbau amis, siap bergerak. Tidak diragukan lagi, sarung hitam ini diawasi oleh pedang 9 penjara dan menganggapnya sebagai makanan lezat yang menggoda. Su Yi dengan tenang memperingatkan Jiu Yujian dengan jiwanya, dan baru kemudian menenangkan Jiu Yujian. Pergi. Pria berjubah merah itu berbalik dan melarikan diri. Dia meraih dengan kedua tangan, kekosongan itu terkoyak, dan dia langsung bergerak. Orang asli Hong Yun tampak tenang, dan hanya mengetuk sarung hitamnya ke dalam kehampaan. Boom! Langit terbelah. Hukum ruang angkasa yang kejam meledak, berubah menjadi semburan kehancuran. Dan sosok pria berjubah merah itu seperti jerami di lautan yang mengamuk. Jika bukan karena perjuangannya yang putus asa, dia hampir akan tenggelam oleh badai luar angkasa. Meski begitu, ketika dia melarikan diri, tubuhnya penuh dengan bekas luka dan bekas luka. Aku menyerah. Pria berjubah merah itu berteriak ngeri di seluruh wajahnya. Dia tahu beberapa perbuatan awan merah peri, tapi hanya itu yang dia tidak ketahui tentang kekuatan dan detail sebenarnya dari awan merah peri. Pada saat itulah dia juga sangat menyadari betapa menakutkannya keberadaan wanita dengan asal-usul misterius ini. Mengakui kehilangan ibumu, bukankah barusan sombong? Anjing itu berteriak. Ketika terdengar, orang Hong Yun yang sebenarnya sudah mulai. Ujung-ujung jari yang ramping dan seputih kristal menyentuh kehampaan. Berteriak. Retakan lurus muncul di kehampaan. Kepala pria berjubah merah itu terguling. Kemudian kepala dan tubuhnya ambruk. Metode yang rapi semudah dan santai seperti memanen jerami. Ini membuat Su Yi terkesiap. Kali ini, Tuan Hong Yun tidak repot-repot menggunakan sarung hitamnya, tetapi hanya mengangkat tangannya. Pria berjubah merah itu mati di tempat. Penonton terdiam. Gelombang ketakutan dingin yang tak terlihat bergejolak di hati semua orang. Semua mata yang melihat orang asli Hong Yun telah berubah. Kenapa kamu tidak kabur? Orang asli Hong Yun sedikit terkejut, dia memperhatikan bahwa pria paruh baya dengan janggut panjang tidak lolos. Peri ada di depan, aku tidak punya cara untuk mundur, dan kenapa aku harus lari? Pemuda itu menghela nafas. Dalam konfrontasi sebelumnya, dia pendiam, menghargai kata-kata seperti emas. Pada saat ini, dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan kapak perang di belakang punggungnya, matanya serius dan bertekad, dan dia berkata, karena kamu tahu bahwa kamu akan mati, kamu bisa mati dengan layak. Boom! Dia melangkah ke langit, mengayunkan kapak perangnya, dan menebas dengan marah. Langit dan bumi bergetar, dan kehampaan runtuh. Menghadapi pukulan ini, orang asli Hong Yun hancur. Klik, lampu peri meledak, dan kapak perang pecah menjadi dua bagian. Porselen seperti sarang laba-laba. Kamu adalah peri. Pria parubaya dengan janggut Qiyu membuka matanya lebar-lebar dan suaranya luar biasa. Xianjun. Di dunia peri, hanya mereka yang bisa disebut terhormat yang bisa disebut Xianjun. Ini adalah eksistensi yang jauh di atas dunia maya. Hanya satu orang yang dapat mendukung kekuatan besar dari Immortal Dao. Klan tempat Mo Xinglin berada, memiliki reputasi, keluarga Xianjun, alasannya adalah karena ada karakter Xianjun di klannya. Xianjun. Shenzhen Hong Yun menggelengkan kepalanya. Dan di kejauhan, pria parubaya berjanggut itu bertanya-tanya, lalu, kenapa kamu begitu? Suara itu terputus-putus, dan sebelum dia selesai berbicara, tubuhnya telah hancur dan menghilang dengan keras. Pada titik ini, 3 keabadian sejati telah musnah. Tapi kali ini, dipanen seperti sawi. Langit dan bumi sunyi, semuanya sunyi. Saya takut. Feng Jinghai dan yang lainnya runtuh sepenuhnya, dan hati mereka menjadi abu. Membunuh makhluk abadi di dunia maya sangatlah biasa, apalagi membunuh makhluk abadi ini. Namun, Hong Yun yang asli mengabaikan mereka. Mungkin meremehkan. Mungkin mereka sama sekali tidak memperhatikan makhluk abadi ini. Dia melihat ke kejauhan dengan sepasang mata jernih seperti air danau, dan tiba-tiba berkata, kenapa, kamu masih tidak menyerah? Apakah kamu ingin aku mengambil tindakan dan memasuki tempat di mana Anda menunggu? Kata-katanya sejelas air, tetapi juga sangat mendadak. Mata Su Yi sedikit menyipit, menyadari bahwa dalam kegelapan dunia ini, pasti ada keberadaan yang sangat kuat yang tersembunyi. Tidak hanya Su Yi, tetapi orang lain yang hadir juga menyadari hal ini dan mau tidak mau terkejut. Awan merah, jika kamu ingin memonopoli reinkarnasi, kamu pasti akan binasa. Suara yang dingin dan megah terdengar, dan menghilang, sehingga mustahil untuk mengetahui di mana pemilik suara itu. Shenzhen Hong Yun tampak tenang, tiba-tiba melambaikan sarung di tangannya, dan menghancurkannya ke kejauhan. Boom! Ribuan meter jauhnya, kekosongan retak, dan cahaya peri meledak. Langit dan bumi seolah runtuh, dan semuanya musnah.
Selanjutnya, suara agung itu terdengar lagi, menunjukkan kemarahan. Saat aku keluar dari masalah, aku akan menyelesaikan urusan hari ini. Shenzhen Hongyun tampak setenang sebelumnya, dan berkata dengan nada santai, oke, aku akan menunggumu di area terlarang Xingxuan. Suara megah itu terdiam. Tidak ada suara lagi. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1431. Orang asli Hongyun merasa sedikit menyesal, dan kemudian berkata kepada Su Yi, hal-hal lama yang menjengkelkan itu telah pergi, atau biarkan aku membantumu menyelesaikan masalah. Feng Jinghai, Lu Dongliu, dan yang lainnya tampak kosong dan benar-benar putus asa. Ini mati rasa. Su Yi sedikit tidak berdaya. Hatiku sangat aneh. Agak tidak nyaman dengan perasaan makan nasi yang lembut ini. Tidak peduli di masa lalu atau sekarang, tidak peduli apa angin dan ombaknya, dia selalu menanggungnya. Belum lagi, dia bukannya tanpa solusi atas apa yang terjadi hari ini. Dalam analisis terakhir, kesombongan dan suasana hati Su Yi membuatnya tidak bisa makan semangkuk nasi lembut ini dengan percaya diri. Bagaimanapun, dia bukan Raja Gunung. Setelah berpikir sejenak, Su Yi berkata, saya punya pedang, saya ingin mengundang rekan-rekan Tao untuk melihatnya. Shen Hongyun tertegun sejenak, matanya yang jernih memancarkan warna yang aneh, seolah-olah dia bisa melihat apa yang dipikirkan Su Yi. Senyum tipis muncul di sudut bibirnya, dia mengangguk dan berkata, tunggu dan lihat. Su Yi melirik Feng Jinghai dan yang lainnya, dan berkata, beri kamu kesempatan, tidak peduli siapa itu, selama dia bisa memblokir pedangku, dia bisa hidup. Begitu kata-kata ini keluar, Feng Jinghai, Lu Dongliu, dan 4 makhluk abadi lainnya mati seolah-olah mereka baru saja bangun dari mimpi. Mereka saling memandang dan menyalakan kembali secercah harapan. Hanya menghadang untuk pedang, jika kita bekerja keras bersama, ada peluang. Apakah ini benar? Feng Jinghai tidak percaya. Jika orang Hongyun menembak, mereka akan menyerah. Tetapi jika itu adalah tembakan Su Yi, tidak demikian. Saya bisa menjamin. Orang asli Hongyun berkata dengan santai. Feng Jinghai dan yang lainnya tidak ragu lagi. Naik, 24 manik-manik Fata Morgana bulan. Tapi ini belum berakhir. Semuanya brilian dan luar biasa. Adegan itu sangat mengejutkan. Saya berkata, apakah orang tua ini sangat kaya? Anjing itu tidak bisa tidak terkejut. Harta itu semuanya adalah harta peri. Pada akhirnya, Feng Jinghai mengangkat peti mati emas dengan kedua tangan. Peti mati emas untuk pemakaman. Salah satu harta sekte abadi roh pemakaman. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak musuh besar telah terkubur, dan saya tidak tahu berapa banyak jiwa abadi yang telah disempurnakan. Pada saat yang sama, Lu Dongliu dan 3 makhluk abadi lainnya juga mengorbankan harta mereka dan membuat persiapan penuh untuk pertahanan. Seperti tangan Lu Dongliu, masing-masing memegang setumpuk jimat peri yang tebal. Bersenjata lengkap. Namun demikian, Feng Jinghai dan yang lainnya masih tidak berani gegabah, semua tampak serius, dan sangat waspada. Dalam pertempuran sebelumnya, Su Yi membunuh lusinan makhluk abadi sendirian. Dan sekarang, Su Yi ingin memotong keluhannya dengan satu pedang, siapapun dapat memprediksi bahwa pedang ini ditakdirkan untuk menakutkan. Boom! Di tengah danau Bixia di kejauhan, deretan fluktuasi terlarang yang menutupi langit dan matahari terbit. Para tokoh besar dari Sekte Abadi Roh Pemakaman jelas juga siap untuk mengambil alih Feng Jinghai dan yang lainnya. Melihat ini, Su Yi tidak lagi ragu-ragu dan mengangkat pedang manusia di tangannya. Di tubuh Su Yi, bayi dewa dalam bentuk pedang 9 penjara meraung, energi kacau mengepul, dan ia bekerja dengan kekuatan penuh pada saat ini. Potong. Dengan bisikan, lengan Su Yi mengerahkan kekuatan, dan pedang dunia menebas. Boom! Dunia tiba-tiba menjadi gelap. Niat pedang berubah menjadi dunia reinkarnasi, menutupi 30.000 zang langit dan bumi. Banyak pemandangan misterius dan megah yang ditampilkan dalam reinkarnasi, seolah-olah dunia telah sepenuhnya masuk ke dalam reinkarnasi. Pedang ini, mata dan pupil Tugou menyusut, seluruh tubuhnya bergetar, dan tanpa sadar dia mendekati orang yang sebenarnya, Hongyun. Tidak enak, kulit Feng Jinghai tiba-tiba berubah. Boom! Di sekelilingnya, 24 manik-manik Fata Morgana bulan tiba-tiba kacau, hancur dan berserakan, diikuti oleh peti mati emas di tangannya yang bergetar hebat. Aktif. Feng Jinghai berteriak. Adegan seperti itu juga terjadi pada Lu Dongliu dan yang lainnya. Sialan. Bagaimana? Mereka semua mati, dan matanya terbelalak. Kekuatan pedang begitu kejam. Boom. Di mata orang-orang dari kejauhan, mereka hanya melihat dunia reinkarnasi yang menekannya, dan Feng Jinghai serta keempatnya tidak dapat melarikan diri, dan mereka sepenuhnya ditekan. Kemudian, siluet 4 abadi hancur dan menghilang. Semua orang berkeringat dingin dan membeku di sana. Anjing lokal mau tak mau menelan seteguk ludah, dan pikirannya gemetar. Kekuatan pedang ini membuatnya terasa seperti mendapat ancaman besar. Bukankah ini berarti jika kamu berubah menjadi roh abadi sejati di dunia maya untuk memblokir pedang ini, kamu juga akan menderita pukulan? Samar-samar, Tugou akhirnya mengerti maksud Su Yi.
Sungguh peri. Orang asli Hong Yun jelas menyadari hal ini. Tidak ada seorang pun di dunia peri. Peri sejati, bukan hantu. Evaluasi orang asli Hong Yun sudah merupakan pujian yang luar biasa. Tapi Suyi menggelengkan kepalanya dan berkata, dibandingkan dengan sesama Taois, itu masih terlalu jauh di belakang. Anjing itu hampir memutar matanya. Anda baru saja memulai jalan berbulu, dan Anda harus membandingkan dengan Tuhan. Di mana kesopanan ini, itu jelas terlalu ambisius. Master Taois Hong Yun memikirkannya, dan kemudian berkata dengan serius, ketika saya berada di dunia ini, saya jauh lebih rendah daripada rekan-rekan Taois. Tetapi di masa depan, pencapaian rekan-rekan Taois di Dao adalah ditakdirkan untuk menjadi jauh lebih baik dari saya. Suyi terkejut dan bertanya, apakah menurut Anda semangat bersaing saya terlalu penting? Sen Hong Yun berkata, Jian Xiu, kamu harus. Dia memang merasakannya. Jika dia berinisiatif membantu, siapa yang tidak bersyukur dan senang? Tapi Suyi tidak seperti itu. Dia bahkan menolak dan menolak leverage dan leverage. Semakin banyak kasusnya, semakin mengesankan Hong Yun yang asli. Seharusnya tidak terlalu banyak karakter di dunia ini yang mencari pendukung makan nasi lunak. Suyi berpikir sejenak, lalu tersenyum, saya tidak menolak membantu, tetapi saya tidak ingin mengganggu orang lain ketika saya tidak membutuhkan bantuan. Orang asli Hong Yun juga tertawa dan berkata, aku di sini, tapi ini hanya lapisan gula di kue, bukan memberi arang di salju. Anjing lokal sangat tidak nyaman. Tuan terlalu tinggi pada anak itu, kan? Anak ini Suyi nyata, dia tidak tahu bagaimana menjadi rendah hati. Bagaimana dengan yang lain? Hong Yun bertanya. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang kuat dari pasukan musuh semua gugup. Suyi menggelengkan kepalanya dan berkata, abaikan saja. Tebang rumput liar. Tidak, mereka tidak memenuhi syarat. Mulai sekarang, kekuatan musuh pasti akan menurun, baik dianeksasi atau dicerai-beraikan. Ketika makhluk-makhluk abadi itu mati, akhir cerita ini sudah ditakdirkan. Berbicara, Suyi memandang anjing itu, tolong aku dan kemasi barang rampasannya. Anjing, anak ini semakin arogan, dan dia berani menggunakan dirinya sesuka hati. Pergi, orang asli Hong Yun menoleh. Anjing itu menyeringai dan berkata, oke. Itu mulai bergerak. Ayo, cari tempat minum, ada yang ingin aku bicarakan dengan sesama penganut Tao. Orang asli Hong Yun mengundang. Bagus, Suyi setuju. Segera, keduanya berjalan menuju kejauhan bersama-sama, dan sosok itu segera menghilang. Jika bukan karena Tuhan, saya tidak akan melakukan tugas seperti ini. Anjing itu sangat tertekan. Segera, itu melihat sekilas Mo Xinglin, dan segera berkata, siapa, bantu aku dan kemasi barang rampasan. Mo Xinglin berjalan dengan gembira dan berkata, merupakan kehormatan besar untuk melayani Tuan Xing. Tu Gou merasa sangat nyaman di hatinya, dan mendengus dingin, ini bukan untuk membantu saya, tetapi untuk membantu Su yang bermarga. Mo Xinglin berkata sambil tersenyum, sejauh menyangkut Mo, jika orang dewasa dapat membantu saya, itu berarti saya tidak menganggap saya sebagai orang luar, dan sudah terlambat untuk bahagia, jadi siapa yang peduli untuk membantu. Tu Gou merasa lebih nyaman di hatinya, dan harus kuakui, lelaki tua ini, sangat pandai dalam banyak hal. Tidak seperti Suyi, sejak dia menyadarinya, dia sama sekali tidak menghargai dirinya sendiri. Di luar area terlarang Feixian. Di kota yang makmur, pada siang hari, di restoran yang ramai, lantai 2 dekat jendela. Suyi dan orang-orang Hong Yun yang sebenarnya duduk berhadapan, minum dan minum. Ada beberapa hidangan lezat di atas meja, dan di luar jendela adalah jalan yang ramai, penuh lalu lintas dan hiruk-pikuk. Saya suka berjalan di atas debu merah, melihat semua makhluk hidup, mencicipi makanan lezat dunia, dan pikiran saya akan menjadi lebih tenang dan lebih tenang. Orang Hong Yun yang sebenarnya melihat keluar jendela dan berkata, tidak ada latihan yang membosankan, dan tidak ada begitu banyak pertempuran dan pertumpahan darah, kehidupan biasa memiliki makna indahnya sendiri. Suyi minum segelas anggur dan berkata, ini mungkin perbedaan antara dilahirkan dan bergabung dengan dunia. Tidak, ada perbedaan. Guru spiritual Hong Yun berkata dengan serius, dalam analisis terakhir, tidak peduli seberapa maju Taoisme kami, pada awalnya, kami adalah salah satu dari banyak makhluk. Ketika kami pertama kali menginjakan kaki di jalan kultivasi, Anda dan saya adalah orang biasa. Ini adalah akar asli kami. Suyi tertegun sejenak, dan setelah mencicipi sedikit, dia setuju. Sen Hong Yun melanjutkan, bahkan di dunia abadi, tidak semua orang adalah biksu, ada juga ratusan juta manusia yang ada di dunia. Sebenarnya, apa yang disebut jalan peri hanyalah jalan. Dan apa yang disebut negeri dongeng tidak lebih dari bidang domain dengan aturan jalan yang lebih tinggi. Berbicara, Guru Hong Yun minum segelas anggur dan berkata, bagi para biksu seperti kita, ketika kita telah mengalami terlalu banyak pasang surut di dunia, dan terbiasa melihat banyak kesulitan hidup dan mati, yang paling mudah yang terhapus seringkali adalah kemanusiaannya sendiri. Seperti ini, kamu dan aku duduk di sini minum,
tertawa, dan berbicara tentang dunia, tetapi kamu dan aku sama-sama tahu bahwa kita berbeda dari mereka. Suyi dapat melihat bahwa orang asli Hong Yun tampaknya tersentuh oleh situasi ini, dan dia emosional, dan dia juga tampaknya memiliki perasaan yang berbeda untuk dunia ini. Dia, yang selalu pendiam dan pendiam, malah lebih banyak bicara. Semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin saya akan terikat pada dunia ini. Bahkan jika saya pergi untuk minum di perjamuan persik di dunia peri, lebih baik duduk di restoran kecil ini dan minum dengan teman-teman yang bisa saya ajak bicara. Segelas anggur keruh sangat menyenangkan. Hong Yun dan Suyi sedang minum dan mengobrol. Ini seperti mengobrol dengan teman lama, tidak terpaku pada topik apapun. Sampai waktu yang lama, Tuan Hong Yun tiba-tiba berkata, hari ini di area terlarang Feixian, ada beberapa orang tua yang bersembunyi di kegelapan untuk menonton pertempuran, baik manusia maupun hantu atau hantu. Mereka, seperti saya, turun dari dunia peri untuk menghindari bencana. Mungkin setara dengan keabadian sejati di tahap awal dunia maya. Suyi menyipitkan matanya. Tidak diragukan lagi bahwa apa yang disebut keabadian, bahkan jika mereka direduksi menjadi roh mati, sebanding dengan keabadian nyata pada tahap awal dari alam maya yang hidup. Dalam percakapan itu, Suyi telah belajar. Jalan menuju keabadian dibagi menjadi 4 alam, alam semesta, maya, suci, dan indah. Alam-alam semesta adalah alam pertama keabadian. Jika Anda menginjakkan kaki di alam ini, Anda akan menjadi abadi, dan abadi, di mata dunia. Dalam periode waktu baru-baru ini, makhluk abadi yang lahir dari keheningan hampir semuanya adalah makhluk abadi dari alam semesta. Alam maya adalah alam keabadian kedua. Hanya mereka yang menginjakkan kaki di alam ini yang memenuhi syarat untuk disebut keabadian sejati. Alam suci adalah alam keabadian terbesar ketiga. Mereka yang menginjakkan kaki di alam ini dianggap sebagai makhluk abadi. Dia sudah menjadi kekuatan yang bisa disebut domain yang disegani di alam abadi. Alam ajaib adalah alam keempat dari Dao abadi. Mereka yang mencapai alam ini dianggap sebagai Raja abadi. Itulah keberadaan raksasa di dunia abadi, masing-masing adalah kekuatan abadi yang mistis. Dikatakan bahwa di atas alam ajaib, ada alam yang lebih tinggi yang disebut Taijing, yang terbagi menjadi 3 tingkat. Ini disebut Taijing Third Order. Alam semacam ini seperti legenda bagi sebagian besar karakter abadi. Dan, orang tua, di mulut Hong Yun itu adalah eksistensi paling puncak dari dunia virtual. Namun, jumlahnya sangat kecil. Orang-orang tua itu memotong jalannya sendiri, dan setelah memasuki dunia, karena kultivasi tertinggi mereka, mereka menderita kerusakan paling parah dari akhir hukum, dan tubuh dan jiwanya hampir hancur. Jadi bahkan jika kamu bisa bangun dengan mayat sekarang, itu jauh lebih buruk daripada ketika kamu masih hidup. Adapun karakter di atas Raja Abadi Tanah Suci, kecuali mereka menggunakan teknik rahasia tabu dan membayar harga yang sangat mahal, mereka tidak dapat datang ke dunia sama sekali. Faktanya, makhluk abadi di alam suci itu kuat, dan kecuali ada alasan khusus, mereka tidak akan memilih untuk pergi ke dunia untuk menghindari bencana. Meski begitu, Suyi terkejut mengetahui cerita orang dalam seperti itu. Bagaimanapun, mereka telah memotong jalan mereka sendiri, dan mereka telah menderita malapetaka dari akhir hukum. Makhluk abadi imajiner itu masih dapat memiliki kekuatan yang sebanding dengan tahap awal alam imajiner. Ini tidak diragukan lagi menunjukkan betapa menakutkannya orang-orang tua ini ketika mereka masih hidup. Orang asli Hong Yun berkata dengan lembut, bahkan jika karakter level ini lahir, tidak mungkin untuk bertahan lama di dunia. Anda harus menemukan cara untuk bertahan hidup sesegera mungkin, jika tidak, itu ditakdirkan untuk menurun dan mati dengan cepat. Suyi terkejut dan berkata, bagaimana kamu mengatakan ini? Dasar kultivasinya terlalu tinggi. Sen Hong Yun berkata, bahkan jika mereka terputus dari Taoisme, bahkan jika mereka telah mati, tetapi mereka ingin menjaga basis kultivasi mereka agar tidak jatuh, mereka harus menarik kekuatan yang cukup. Tetapi di dunia ini, bagaimana mungkin ada sumber daya yang dapat memuaskan budidaya mereka? Suyi mengerti. Dalam analisis terakhir, sumber daya budidaya di dunia jauh dari memuaskan budidaya makhluk abadi di dunia maya. Dan orang-orang tua yang telah menjadi jiwa yang mati, jika mereka ingin mempertahankan kultivasi mereka, mereka harus memiliki sumber kultivasi yang cukup. Jika tidak, kultivasi mereka akan turun dengan cepat, secara bertahap melemah dan mati. Meskipun wilayahku berbeda dari wilayah mereka, aku juga menghadapi dilema seperti itu. Orang asli Hong Yun berkata dengan lembut, seiring berjalannya waktu, jika Anda tidak dapat menemukan kekuatan yang cukup untuk memuaskan kultivasi Anda sendiri, Anda tidak perlu orang lain untuk melakukannya sama sekali, wilayah Anda akan terus jatuh, dan akhirnya kamu akan mati. Berbicara, dia menghela nafas pelan, di bawah bencana, semakin tinggi kamu berdiri, semakin keras pukulannya. Sebagai perbandingan, karakter dengan alam rendah beruntung, setidaknya. Kamu tidak harus menghadapi situasi yang begitu sulit. Mata Suyi sedikit menyipit, dan dia berpikir, teman Taois mengundang saya ke daerah terlarang Xingxuan, apakah itu untuk menyelesaikan dilema seperti itu?
Sen Hongyun mengangguk dan berkata, ya, saya tidak hanya akan pergi ke sana, tetapi orang-orang tua itu juga akan pergi ke sana. Setelah jeda, dia berkata, faktanya, pada awal akhir hukum, banyak makhluk abadi telah pergi ke daerah terlarang Xingxuan, dan menganggapnya sebagai satu-satunya cara untuk bertahan hidup di bawah malapetaka, dan mereka semua ada di dalamnya. Jelajahi dan lawan. Sayangnya, sebelum mereka menemukan jalan hidup itu, mereka mati satu demi satu dalam bencana itu. Namun, ini berbeda sekarang, akhir dari bencana hukum telah menghilang, meskipun area terlarang Xingxuan berbahaya dan tidak dapat diprediksi, tetapi bagi saya, selama saya membuat persiapan yang cukup, saya dapat menemukannya cara hidup dan menyelesaikannya sepenuhnya masalah sendiri. Omong-omong, Master Hongyun menatap Su Yi, dan masalah ini membutuhkan bantuan rekan-rekan Tao. Su Yi tersenyum dan berkata, aku sudah berjanji padamu sejak lama, dan aku tidak akan pernah mengingkari janjiku. Shenzhen Hongyun menggelengkan kepalanya dan berkata, menurut perkiraan saya, akan memakan waktu sekitar 3 bulan sebelum waktu terbaik untuk pergi ke area terlarang Xingxuan. Tapi sekarang berbeda, pergolakan di dunia semakin parah, dan ada banyak variabel yang tidak terduga. Saya harus bertindak terlebih dahulu. Su Yi mengangkat alisnya dan berkata, berapa lama? Real Man Hongyun berpikir sejenak dan berkata, paling cepat, setelah setengah bulan, aksi harus diluncurkan paling lambat dalam sebulan. Su Yi berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu pergilah dalam waktu setengah bulan. Orang asli Hongyun tersenyum dan berkata, oke, saya pribadi akan pergi ke Gunung Qingyue untuk menjemput Anda. Pada hari itu, Su Yi membunuh 36 makhluk abadi dengan 1 pedang dan 1 pedang, dan memenangkan kemenangan besar. Ketika berita ini keluar, dunia jatuh ke dalam sensasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan semua lingkaran langit berbintang terkejut. Awasi Tuhan, bunuh yang abadi di dunia. Hal seperti itu, orang bahkan tidak bisa memikirkannya, tapi sekarang, itu benar-benar terjadi. Selain itu, penonton juga membunuh 36 abadi dalam satu napas. Kuil Jekong. Setelah Su Yi kembali bersama Tu Gou dan Mo Xinglin, dia mulai mundur. Sebelum menuju ke area terlarang Star Swirl, ada satu hal penting yang harus dia lakukan. Artinya, kekuatan Taoisme generasi ke-6 terintegrasi. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1432. Di dalam kamar, panen kali ini sungguh di luar imajinasi. Meski jumlahnya tidak banyak, baik itu material spiritual, obat sakti, maupun senjata sakti, semuanya adalah harta abadi. Ada ratusan spesies. Ini membuat Tungku Pot sangat energik. Di satu sisi, Su Yi duduk bersila dan tetap diam. Di lautan kesadaran, ketika melihat kemunculan arwah Su Yi, generasi ke-6 sepertinya sudah mengantisipasi apa yang akan terjadi. Dia berkata dengan nada acuh tak acuh dan serius, apakah Anda memiliki keinginan yang belum terpenuhi? Katakan, dan kursi ini akan membantu Anda di masa depan. Su Yi, bukankah ini kata-kata saya sendiri? Tentu saja, bahkan jika Anda tidak mengatakannya, ketika kursi ini menggantikan Anda, itu akan membantu Anda memotong semua sebab dan akibat dari tubuh Anda, dan kamu harus melakukan perbuatan baik. Generasi ke-6 jelas berbeda, tidak hanya berbicara lebih banyak, tetapi juga tampaknya sangat bersemangat dan menantikannya. Su Yi terdiam sejenak, lalu berkata, di masa depan, saya akan mewarisi ingatan, pengalaman, dan pengalaman kultivasi Dao Anda, dan semua yang Anda miliki akan digunakan oleh saya, dalam arti tertentu, saya adalah Anda. Tapi, Su Yi tersenyum kecil, aku bisa menjadi kehidupan lampau apapun, tetapi kehidupan lampau manapun, tidak dapat menggantikanku. Termasuk yang pertama, dia langsung mengangkat tangannya. Boom, pedang 9 neraka bergetar, rantai ilahi ke-6 bergetar, dan kemudian pecah inci demi inci, berubah menjadi hujan kekuatan yang luar biasa, mengalir ke lautan kesadaran Su Yi. Dalam sekejap, Su Yi sepertinya mengalami mimpi panjang. Mimpi, dia berubah menjadi seorang pria bernama Wang Ye, yang menjalani kehidupan spiritual yang lengkap. Menakjubkan, namun begitu nyata. Apa yang kamu lihat, rasakan, ketahui, semuanya menjadi bagian dari dirimu sendiri. Ini adalah pelacur kecil dari gerbang iblis. Mengapa tidak membunuhnya? Ayah bajingan ini adalah iblis bawaan yang nyata. Dia telah secara brutal membantai puluhan ribu saudara kita, bukan ras saya, Anda harus membantai mereka. Bunuh dia, bunuh dia. Semua jenis auman dan kutukan terdengar satu demi satu. Wang Ye yang berusia 7 tahun dipenjarakan di dalam sangkar, tidak terawat, penuh dengan memar, dan pucat serta tidak berdarah. Di bidang penglihatannya, ada banyak makhluk abadi dengan wajah ganas dan marah, yang ingin menghancurkan mayatnya menjadi beberapa bagian dan menghancurkan tulangnya menjadi abu. Dia merasakan ketakutan dan kebingungan yang tak terkatakan. Dentang, seorang pria parubaya berbaju mengeluarkan pedang tajam dan melangkah mendekat. Pada saat itu, Wang Ye hampir mati lemas, berpikir bahwa dia akan dipotong sampai mati oleh pria parubaya berbaju seperti binatang. Pada saat itu, sesosok tubuh kurus berdiri di depan kandang tempat Wang Ye ditahan.
Ibunya Wang Xuanzu, yang bersama kami, ditempatkan pada hari ke-6 selama 3.900 tahun, dan pernah membunuh puluhan ribu iblis, dan sekali dari medan perang di tengah, selamatkan kawan yang tak terhitung jumlahnya. Sosok kurus itu berkata dengan suara yang dalam, dia pernah membuat prestasi besar untuk North River Immortal Continent, kita, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk membunuh anaknya? Suara teguran, dan kebencian mereda. Kerumunan terdiam. Tiba-tiba, pria parubaya berbaju itu berteriak, "Bos, ayahnya adalah iblis bawaan. Dia memiliki darah bajingan itu. Ruo Rao keabadiannya ditakdirkan untuk memelihara harimau." Oh, sosok kurus itu menamparkan wajah setengah baya di dalam kaus, dia anak kakakmu. Darah adikmu. Dan kau, adalah pamannya. Pria parubaya itu menundukkan kepalanya dan matanya merah. Sosok kurus itu melihat sekeliling dan berkata, 7 tahun yang lalu, Wang Xuanzu membunuh musuh dengan darah di medan perang. Sayangnya dia ditangkap, jatuh ke tangan musuh, dan bahkan mengalami pemerkosaan tarnish. Itu sebabnya anak ini lahir. Selama 7 tahun, Wang Xuanzu menanggung penghinaan dan akhirnya membawa anak itu kembali dengan nafas terakhirnya. Permintaannya adalah berharap anak ini akan tumbuh dewasa aman, mengapa kamu tidak bisa memberi anak ini jalan keluar? Lapangan menjadi sunyi, dan semua orang menjadi semakin sunyi. Si kurus itu berbalik, mengangkat tangannya, dan menghancurkan sangkar. Dia memandang Wang Ye, yang baru berusia 7 tahun, dan berkata, "Anakku, aku akan memberimu kesempatan untuk memilih. 1. Tinggal di hari ke-6, aku akan mengajarimu berlatih. Ketika kamu dewasa, kamu pergi untuk membantu ibumu membalas dendam, membunuh semua iblis itu, buktikan kepada semua orang lihat, kamu, bukan keturunan iblis, tetapi jenderal kami, anak Wang Xuanzu, pada hari ke-6 benua abadi Sungai Utara. 2. Aku akan menghapus akar dan bakatmu, menghapus ingatanmu, dan mengirimmu pergi. Mulai sekarang, aku akan menjadi orang biasa dan aman, juga merupakan keinginan lama ibumu untuk menjalani hidupmu dengan damai. Sekarang, Anda dapat memutuskan." Begitu sosok kurus itu selesai berbicara, Wang Ye berkata tanpa ragu, "Aku ingin membalaskan dendam ibuku." Sosok kurus itu terdiam sesaat, lalu mengangkat Wang Ye yang sedang duduk di sana, dan berkata, "Anak baik." Sejak hari itu, Wang Ye tinggal di hari ke-6. Saya akhirnya tahu bahwa sosok kurus itu bernama Li Nandu, dan dia adalah penjaga pas hari ke-6. Dia juga orang yang memiliki pengaruh terbesar dalam hidupnya. Dan pria parubaya berbaju yang menggunakan pedang untuk membunuhnya adalah pamannya Wang Xuanting. Wang Ye, yang bertahan di hari ke-6, menunjukkan bakat luar biasa, terutama di kendo, dengan bakat teror yang tak tertandingi. Pada usia 17 tahun, dia sudah menjadi orang pertama di generasi muda hari ke-6. Bangun pagoda 1000 sang. Di usianya yang ke-23, dia sudah menjadi jenderal ke-9 di hari ke-6. Kekuatan dan tindakannya telah diakui oleh semua yang kuat pada hari ke-6. Termasuk pamannya Wang Xuanting, mereka bangga padanya. Guardian Li Nandu, bahkan menganggapnya sebagai penggantinya, mengatakan bahwa di masa depan, jika Wang Ye ada di sini, hari ke-6 berlalu tidak akan jatuh. Pada usia 27, Wang Ye memasuki kedalaman kamp musuh sendirian, dan bertempur dalam pertempuran berdarah selama 30 hari. Kepala berdarah itu kembali dengan penghargaan. Dia disambut dengan berita buruk. Pada hari ke-6, saya jatuh. Kepala wali Li Nandu digantung tinggi di atas tembok kota. Pamannya, Wang Xuanting, dipukuli dengan kram dan dihukum mati. Kawan-kawan yang berjuang bersamanya berubah menjadi tulang belulang. Dan pembunuhnya adalah ayah kandungnya, seorang pria besar di kamp iblis. Wang Ye tidak akan pernah melupakan hari itu. Saat aku melihat kepala Li Nandu tergantung di tembok kota yang tinggi, kepalanya bergoyang ditiup angin. Saat aku melihat tubuh pamanku berserakan di mana-mana. Ketika saya melihat darah dan mayat di tanah di dalam dan di luar hari ke-6. Dia gila dan hancur. Pada hari itu, ayahnya turun dari atas tembok kota pada hari ke-6, menatap matanya, dan memarahi tanpa ekspresi. "Ibumu pelacur, dan kamu anak yang tidak layak." Ayahnya pun berkata, "Kali ini, aku tidak akan membunuhmu. Aku ingin kamu melihat bagaimana dunia yang kamu jaga di masa depan menunggu Anda. Jika kamu tidak bisa akur, pergilah padaku, berlutut di depanku dan bertobat, dan aku akan memberimu tempat untuk berdiri." Menempatkan kata-kata yang menghina dan menghina ini, pria itu memimpin pasukan besar iblis dan pergi. Pada hari itu, Wang Ye berlutut di tanah, menghadap hari ke-6, dan menumpahkan 2 garis darah dan air mata. Sejak itu, dia tidak pernah meneteskan air mata untuk siapapun. Sejak hari itu, setelah jatuhnya hari ke-6, satu-satunya Wang Ye yang masih hidup dianggap sebagai pengkhianat oleh Bei He Xianzu. Beberapa orang mengatakan bahwa dia berkolusi dengan setan, dan dialah yang membunuh semua orang pada hari ke-6. Semua jenis kemarahan dan kebencian semua menunjuk pada Wang Ye, yang ditunjuk oleh ribuan orang dan dicerca oleh ribuan orang. Dia dulunya adalah penyihir pendekar pedang yang paling mempesona di hari ke-6,
prajurit ke-9 yang terkenal di Beihe Xianzhu, dan legenda generasi muda. Sekarang, dia pengkhianat, benar-benar hancur. Dalam 10 tahun berikutnya, temperamen Wang Ye berubah drastis, dia mengigau dan gila. Dulu saya hidup di jalanan, tidak terurus dan berebut makanan dengan anjing liar. Dulu saya tinggal di pegunungan dan binatang buas. Hingga suatu hari, dia dikenali dan digiring ke hari ke-6, di mana dia dianggap sebagai terpidana mati dan akan dieksekusi. Pada hari itu, pada hari ke-6, kerumunan itu penuh dengan orang, dan banyak orang mengutuknya sebagai pengkhianat, dan kebencian tertulis di wajah semua orang. Pada hari itu, senja seperti darah, dan pada hari ke-6, tembok kota kuno ditutup, dan pemandiannya memberi lapisan merah yang menyilaukan. Wang Ye, yang diikat pada tiang tembaga, memandangi tembok kota yang berlumuran darah di senja hari, dan sepertinya melihat utusan penjaga Li Nandu lagi kepala menggantung tinggi. Saya ingat apa yang dikatakan lelaki tua itu ketika dia dipenjara di dalam sangkar ketika dia berusia 7 tahun. Kamu bukan keturunan iblis, tapi jenderal perang kita di hari ke-6 Beihe Xianzhu, anak Wang Xuanzu. Pada hari itu, Wang Ye, yang akan dieksekusi, sadar kembali dalam keadaan linglung, melepaskan diri dari belenggu, dan menerobos udara. Pada hari itu, dia bersumpah untuk menghancurkan semua iblis di luar hari ke-6. Bukan untuk menghilangkan aib dan fitnah. Hanya untuk balas dendam. 9 tahun kemudian, pada hari ke-6 di luar gerbang, Wang Ye, 1 orang dan 1 pedang, menyapu bersih dunia yang diduduki oleh 13 kekuatan iblis dalam 9 hari. Gunung mayat dan lautan darah, sungai darah. Saya masih ingat ketika bertemu ayahnya, yang terakhir penuh dengan kejutan dan ketidakpercayaan. Saya juga ingat ayahnya masih memaki sebelum meninggal. Mei, Wang Ye tidak peduli. Ketika berita itu kembali ke Beihe Xianzhu, dunia terkejut, dan banyak orang malu dan menyesali kebencian mereka terhadap Wang Ye. Wang Ye masih tidak peduli. Sejak hari itu, dia meninggalkan Beihe Xianzhu dan pergi mencari pedang yang lebih tinggi. Di tahun-tahun berikutnya, ada satu Wang Ye yang lebih sedikit di dunia, dan satu lagi, tiran, yang berada di atas ilmu pedang. Itu juga, Raja Dao Kaisar, yang tidak takut menyebut namanya. Sampai kemudian, setelah bertahun-tahun yang panjang, hanya sedikit orang di dunia peri yang tahu nama Wang Ye. Tapi tidak peduli bagaimana tahun berubah, di dunia peri, gelar tiran hanya dimiliki oleh satu orang. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1433. 3 hari kemudian, pagi hari, di ruangan yang gelap, Su Yi, yang sedang duduk bersila, membuka matanya. Kilau gelap dan acuh tak acuh melintas di kedalaman pupil. Dia duduk diam sejenak, mengusap pipinya tiba-tiba, dan tersenyum dalam diam. Kemudian, dia berdiri dan mengambil ujung jarinya. Wow, gelombang. Sebuah layar cahaya muncul, dan sosok Su Yi terpantul dengan jelas. Melihat dirinya di tirai tipis, Su Yi terdiam untuk waktu yang lama, lalu menghancurkan tirai tipis itu. Cerah dan hujan, ekspresi Su Yi berkedip. Dia berbisik pada dirinya sendiri, ingatan, pengalaman, emosi, dan karma hidupmu adalah milikku, dan aku akan menggunakannya di masa depan. Mulai hari ini, pertempuran suasana hati dimulai. Di mata orang lain, kamu bukanlah kamu, aku, bukan aku. Tapi mulai sekarang, aku akan menjadi kamu dan aku. Apakah ini untuk Wang Ye? Atau, apakah itu untuk Su Yi? Di dalam ruangan, tungku penambal langit tampaknya merasakan, dan bergetar pelan. Su Yi menoleh untuk melihat, berjalan ke depan, dan mengambil tungku perbaikan surga di tangannya. Matanya dalam dan penuh perhatian, jadi, itu hartamu. Aku tidak menyangka kamu juga lolos dari malapetaka di dunia abadi ke dunia manusia. Tian-Tian Furnace bergetar semakin hebat. Su Yi tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku tetaplah aku, hanya saja, aku baru saja membangunkan kenangan dan pengalaman hidupku sebelumnya. Tungku Tian-Tian sedikit tenang. Su Yi melihat ada banyak pil obat yang menumpuk di kompor, semuanya mempesona, bercahaya, dan abadi. Selain itu, ada banyak esensi peri yang disempurnakan. Su Yi mengeluarkan ramuan, memasukkannya ke dalam mulutnya, merasakan kekuatan obat yang panas dan bergelombang menyebar di tubuhnya, dan akhirnya bergabung menjadi bayi dewa berbentuk pedang, menunjukkan senyum puas. Segera, dia mengerutkan kening, dan tiba-tiba mengeluarkan erangan tertahan, mata yang awalnya acuh tak acuh dan dalam terus berkedip, seolah berjuang keras. Akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan matanya menjadi jernih dan tenang. Kalau begitu lihat siapa yang menggantikan siapa. Guru, apakah Anda mengalami masalah? Di halaman, King Tang mau tidak mau bertanya. Su Yi berbaring malas di kursi rotan seperti sebelumnya, tetapi King Tang merasa ada yang salah dengan guru dibandingkan sebelumnya. Masalah? Su Yi terkejut. King Tang berkata, ya, muridnya selalu merasa bahwa guru sedikit gelisah akhir-akhir ini, dan ketika murid itu menghadap Anda, ada sesuatu yang salah. Begitu kata-kata ini keluar,
Biksu Kongzhao di satu sisi juga mengangguk. Ya, saya juga merasakannya. Tidak jauh, King Shi Sword Immortal dan Jie Kong Sword Mong tidak mengatakan tidak, tetapi mereka jelas berpikir begitu, dan keduanya memandang mereka. 3 hari yang lalu, setelah Su Yi keluar dari retret, tampaknya tidak ada perubahan dari sebelumnya, tetapi semua orang samar-samar merasa bahwa Su Yi telah berubah, tetapi mereka tidak dapat mengatakan di mana perubahan itu terjadi. Su Yi terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan lembut, semua orang bisa berubah, semakin tinggi level kultivasinya, moodnya secara alami akan berbeda. Mewarisi pengalaman dan ingatan generasi ke-6, sehingga penglihatan dan kognisinya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Rasanya seperti satu malam, dari dunia manusia ke puncak negeri dongeng, melihat pegunungan dan kecil. Yang disebut perubahan ada di sini. Adapun pengaruh mood, itu juga ada. Namun, perjuangan pikiran semacam ini tidak terlihat oleh orang luar. Semakin tinggi kultivasi kentut, semakin baik mood. Di kejauhan, anjing itu mendengus dingin, dan sepasang mata menatap dingin ke Su Yi. Saya curiga. Anda memiliki masalah dalam kultivasi Anda. Jika Anda tidak memperbaikinya tepat waktu, kemungkinan besar Anda akan mendapat masalah. Su Yi tanpa sadar berkata, kamu tidak mengerti. Saya tidak mengerti. Anjing itu melotot, baru saja akan mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia menyentuh mata Su Yi, dia merasa berdebar-debar. Ini seperti, semua rahasia di dalam dan di luar tubuhku telah dilihat secara menyeluruh oleh pihak lain, dan seluruh tubuhku terasa tidak nyaman untuk sementara waktu. Tapi ketika saya merasakan indera lagi, saya tidak menemukan apa-apa, bahkan rasa jantung berdebar pun hilang. Ini membuat anjing itu bingung dan kaget. Pasti itu bukan ilusi barusan. Hanya dengan satu pandangan, Su Yi tampaknya memiliki wawasan yang jelas tentang detailnya sendiri, dan bahkan memberinya rasa bahaya untuk menekan jantungnya yang berdebar-debar. Pasti ada yang berubah pada anak ini. Mata anjing itu cerah dan redup. Apapun yang berubah, aku adalah aku. Aku dulu adalah tuanmu, dan secara alami akan menjadi tuanmu di masa depan. Itu tidak bisa diubah. Su Yi menatap King Tang dan berkata dengan hangat. King Tang mengangguk. Dia tiba-tiba teringat bahwa Guru Guanzu bereinkarnasi sebagai Su Xuanjun, dan kemudian bereinkarnasi sebagai Su Yi hari ini. Tapi bagaimanapun itu berubah, perhatian tuannya padanya tidak pernah berubah. Pada hari itu, Hong Yun yang asli membawa Meng Changyun dan Hades untuk berkunjung. Setelah beberapa hari, ayah dan anak Hades dan Wei San dipertemukan kembali, dan mereka secara alami sangat bahagia. Meng Changyun juga sangat senang melihat Su Yi. Su Yi memperhatikan bahwa, setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa bulan, Meng Changyun telah melangkah ke tingkat kesempurnaan agung dari satu alam, dan dia hanya selangkah lagi untuk membuktikan alam Tao. Dan Pluto sudah berada di alam kesempurnaan agung dengan umur yang sama. Tidak diragukan lagi, tinggal di sisi Master Hong Yun selama periode kultivasi ini telah banyak menguntungkan keduanya. Tuan, saya curiga Su Yi telah membangkitkan ingatan akan kehidupan sebelumnya, dan kemungkinan besar dia telah menjadi Raja Abadi pertama dari Orang Gila Pedang, Pengadilan Abadi Pusat. Tugou diam-diam mengirimkan suara ke orang asli Hong Yun. Sen Hong Yun tercengang, tetapi sedikit mengangguk, dan tidak mengatakan apa-apa. Dan ketika dia melihat orang asli Hong Yun, Su Yi sama seperti sebelumnya, tapi saya telah menebak secara kasar identitas wanita misterius ini. Sudah siap? Hong Yun bertanya. Kamu bisa pergi sekarang. Su Yi bangkit dari kursi rotan. Pada hari itu, Hong Yun dan Su Yi pergi ke area terlarang Sing Xuan bersama-sama. Anjing bumi Sing ditinggalkan untuk menjaga kuil Jiekong. 2 hari kemudian, di kedalaman kekacauan, guntur melonjak, busur listrik berkedip, dan gemuruh terdengar, menyebabkan bintang-bintang di langit berbintang di dekatnya bergetar. Aura mengerikan dari bencana dan kehancuran menyelimuti setiap inci langit berbintang ini. Ini adalah area terlarang di Sing Xuan. Salah satu dari 7 area terlarang di langit berbintang. Lebih dari 20 tahun yang lalu, tempat ini mengalami perubahan drastis, dan semua orang yang memasukinya menghilang. Pada akhir hukum, daerah terlarang Sing Xuan dianggap sebagai satu-satunya cara hidup oleh semua makhluk abadi di dunia, menarik banyak makhluk abadi yang tidak tahu cara berlindung, mencoba menemukan cara hidup itu. Pada akhirnya, sebagian besar makhluk abadi mati karena kebencian. Menurut penjahit, pedagang barang antik itu dikejar hingga ke kedalaman area terlarang Sing Xuan, memasuki kuil bobrok yang misterius, dan tidak pernah kembali. Hidup dan mati tidak tahu. Aduh, pelangi ilahi meledak di langit, dan bayang-bayang melintas, memperlihatkan sosok Su Yi dan Hong Yun. Sekitar saat yang bersamaan, terdengar tawa heroik. Awan merah peri, kamu akhirnya datang, disertai oleh suara, 4 sosok bergerak di kejauhan. Seorang pria berjubah Konfusianisme mengenakan syal dan memegang gulungan di tangannya. Seorang lelaki tua dengan jubah tua dengan pedang di punggungnya. Seorang wanita berjubah hitam, hanya memperlihatkan sepasang mata emas pucat. Dan seorang biksu berjubah, memegang rosario, dan berwajah seperti pemuda tampan. Setiap orang yang berdiri sesuka hati, ada kekuatan tak terlihat yang menghadap ke langit.
Pria berjubah Konfusianisme lah yang menyambut Hong Yun yang asli. Dia memegang gulungan itu di tangannya, dan sikapnya ramah. Sen Hong Yun sedikit mengangguk, dan menyapa. Kemudian, dia berkata kepada Su Yi, keempat dari mereka semua adalah makhluk abadi sejati yang berada pada tingkat kesempurnaan di alam maya selama masa hidup mereka. Mereka diserang oleh aturan langit dan bumi, dan harus menekan kultivasi mereka sendiri dengan harta rahasia. Su Yi mengangguk. Dalam perjalanan ke sini, dia sudah mendengarkan Tuan Hong Yun berbicara tentang empat abadi yang akan pergi ke daerah terlarang Xingxuan bersama mereka kali ini. Tidak diragukan lagi empat di depan saya. Ini dibandingkan dengan sesama Taoist Su. Seperti yang diharapkan, dia masih muda, menjanjikan, dan gayanya tak tertandingi. Pria berjubah Konfusianisme menyapa sambil tersenyum dan memperkenalkan dirinya. Nama saya Yun Huaking, dan sekarang saya hanyalah makhluk malang yang direduksi menjadi jiwa yang mati. Su Yi bersenandung ringan dan tidak mengatakan apa-apa. Adapun tiga makhluk abadi imajiner lainnya, mereka langsung diabaikan oleh Su Yi, tanpa niat untuk saling mengenal. Sikap seperti itu agak dingin dan arogan, yang membuat pria berjubah Konghucu itu kaget, alisnya berkerut tak terlihat. Segera, dia melihat tiga lainnya. Pria tua berjubah binatang dengan pedang menyeringai, seolah mengejek pria berjubah Konfusianisme dan mengolok-olok dirinya sendiri. Wanita berjubah hitam itu melirik Su Yi sekali lagi, dan tidak ada gejolak emosi di mata emas pucatnya. Biksu, yang mengenakan jubah biksu dan tampak seperti pemuda tampan, menunjukkan senyum dan berkata, rekan Daoist Su bukan orang biasa, jadi dia tidak dapat diperlakukan sebagai orang biasa. Berbicara, dia melangkah maju, menyatukan kedua tangannya, dan berkata kepada Su Yiji, nama biksu malang itu adalah Zain, saya telah melihat rekan Taoist Su. Su Yi melirik biksu tua yang tampak seperti remaja, tetapi sebenarnya adalah biksu tua yang telah hidup selama beberapa tahun yang tidak diketahui, dan tiba-tiba berkata, apakah Anda biksu penjaga kuil Fanyun, di Xianzhou, Beihai? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut, tetapi ketika mereka berpikir bahwa Su Yi datang dengan orang asli Hong Yun, mereka dengan cepat mengerti. Tidak diragukan lagi, mereka percaya bahwa orang asli Hong Yun telah berbicara dengan Su Yi tentang asal-usul mereka. Hanya mata jernih dari orang asli Hong Yun yang menyipit, memperlihatkan warna yang aneh. Dia tidak pernah menyebutkan asal-usul orang-orang tua ini kepada Su Yi. Tepat, biksu yang menyebut dirinya Zain tersenyum dan mengangguk. Dulu, ketika Wang Ye menjaga pas hari ke-6, ada saudara lelaki yang baik yang bertempur dalam pertempuran berdarah dan mati bersama. Itu adalah kuil Fanyun, kekuatan Buddha dari Beihai Xianzhou. Ini sudah lama sekali. Saat orang yang mengenali menyembunyikan asalnya, suasana hati Su Yi dipenuhi dengan kesedihan dan kemurungan yang tak terkendali. Itu adalah perubahan suasana hati Wang Ye. Su Yi terdiam sejenak, dan berkata dengan nada datar, jika Anda menghadapi bahaya dalam operasi ini, saya akan membuat Anda tetap aman dan sehat. Begitu kata-kata ini keluar, penonton tercengang. Semua orang terkejut dan hampir curiga bahwa mereka salah dengar. Orang asli Hong Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut untuk beberapa saat, memikirkan apa yang dikatakan Tu Gousing ketika dia berada di kuil Jiekong, sambil berpikir. Suasana juga menjadi kusam dan halus. Junior, tetapi ingin menjaga peri nyata virtual tetap aman dan sehat. Siapapun yang mendengar ini akan merasa sangat konyol. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.